Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seven Butar-Butar dari kelas 1198. Pada video ini saya akan membuat resensi dari materi pelajaran Bahasa Indonesia oleh guru Bapak Lamot Harol Sitompul. Resensi yang saya buat yaitu resensi film yang berjudul Mencuri Raden Saleh. Film ini diperankan oleh tokoh yang bernama Iqbal Ramadan sebagai Piko, Angga Yunanda sebagai Ucup, Agini Hakwi sebagai Sarah, Rakel Amanda sebagai Vela, Umay Sahab sebagai Gofar, dan Ari Irham sebagai Tuk-Tuk. Ada juga pemeran pendukung seperti Tio Pakusadewo sebagai Permadi, Dwi Sasono sebagai Budiman, Atika Hasdi Holland sebagai Dini, Ganindra Bimo sebagai Arman, Andrea Dian sebagai Sita, Muhammad Khan sebagai Rama, Reza Hilman sebagai Reza, Joshua D. Padelaki sebagai Marwan, Ratna Karya Riantiarno sebagai Nenek Sarah, Jenny Zhang sebagai Ibu Vela, Tegar Satria sebagai Gito, Franky Lukas Manuhutu sebagai Doni, dan Naura Kolila Hakim sebagai Vicky. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko yang telah tayang di bioskop pada 22 Agustus 2022 dengan durasi 2 jam 34 menit. Film ini bercerita tentang sekelompok anak muda yang mempunyai rencana untuk mencuri lukisan karya sang maestro yaitu Raden Saleh yang disimpan di Istana Negara. Mereka membentuk tim dan mulai menyusun rencana dari pemalsuan, peretasan, dan manipulasi. Masing-masing dari kita semua akan kebagian 3 miliar. Oke. Kalian punya peluang untuk menukar itu pada saat lukisan itu dipindahkan. Butuh 2 orang untuk nyusup ke perusahaan ini sebagai karyawan. 20 menit dari sekarang jemput kita di safe zone. Aman. Kita udah kadung fakta. Sekarang kita dijebak. Kita semua di sini karena satu urusan, duit. Kalau kita bisa ngejalanin dengan sempurna, mungkin kita bisa lolos. 10 menit sebelum chaos. 3, 2, Let's go. Anjing ngecat. Mainan. Film ini bermula dari 2 orang anak muda yang bernama Piko dan Ucup. Mereka berdua adalah mahasiswa yang tengah kebingungan mencari uang. Piko adalah seorang mahasiswa seni rupa yang mencari uang untuk sehari-harinya. Dia mencari uang dengan memalsukan lukisan dan menjualnya. Sementara Ucup adalah seorang mahasiswa dan hacker yang handal dalam membobol sistem keamanan. Suatu hari mereka berdua mendapatkan tawaran untuk melukis lukisan imitasi dari maestro yaitu Raden Saleh. Dengan imbalan yang begitu besar, Piko menyetujui tawaran tersebut tanpa berpikir panjang. Piko berpikir nominal bayaran tersebut cukup untuk mengeluarkan ayahnya dari penjara. Namun, ketika lukisan imitasi telah dibuat, hal yang tidak terduga muncul. Piko dan Ucup diminta untuk menjalankan misi lain yang begitu gila, yaitu menukarkan lukisan imitasi dengan yang asli yang ada di Istana Negara. Ketika pencurian berlangsung, adegan demi adegan yang menegangkan tampil silih berganti, namun rencana mereka tidak berjalan semulus yang dikira. Setelah tim pencurian terbentuk, mereka mulai menyusun rencana untuk menembus sistem keamanan dari Istana Negara. Masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri. Karena tidak mau hal tersebut terjadi, Piko dan Ucup menyetujui tawaran dari mantan presiden. Kemudian mereka membentuk tim pencurian yang terdiri dari Piko yang merupakan seorang mahasiswa seni rupa, Ucup yang merupakan seorang hacker handal, Sarah yang merupakan seorang atlet bela diri, Vela yang merupakan seorang bandar judi, Gopar yang merupakan seorang mekanik, dan Tuk-Tuk yang merupakan seorang pembalap liar.
Siapa sangka klien mereka adalah mantan presiden yaitu Permadi yang sangat menginginkan lukisan menangkap Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Demi memuluskan misinya tersebut, mantan presiden mengancam Piko dan Ucup. Apabila mereka menolak misi tersebut, nyawa ayah Piko yang ada di penjaralah menjadi taruhannya. Pada saat mereka ingin menukarkan lukisan yang asli dengan yang imitasi, salah satu dari mereka yang bernama Tuk Tuk tertangkap oleh polisi. Hal tersebut membuat mereka menyalahkan satu sama lain. Namun, di kantor polisi, Tuk Tuk dinyatakan tidak bersalah karena namanya terdaftar pada driver pengantaran lukisan ke Istana Negara. Sedangkan kedua lukisan tersebut telah diamankan oleh polisi di kantor polisi, dan tim polisi pun menghubungi tim Istana Negara untuk mendatangkan petugas dari Istana Negara ke kantor polisi untuk memeriksa lukisan yang asli dan yang palsu. Dini yang bekerja di Istana Negara pun datang dan memeriksa lukisan tersebut. Namun Dini berbohong kepada polisi dan mengatakan bahwa lukisan yang palsu adalah yang asli dan menyuruh polisi untuk membawa lukisan tersebut ke tempat pameran di Istana Negara. Sedangkan lukisan yang asli dibawa oleh Dini ke rumah mantan presiden yaitu Permadi, dan Permadi pun memberikan sejumlah uang yang banyak sebagai imbalannya kepada Dini. Pameran lukisan pun berlangsung di Istana Negara. Piko menghadiri pameran tersebut dan melihat bahwa lukisan yang dipamerkan adalah lukisan imitasi yang telah dibuat oleh Piko. Piko merasa bingung dan marah dan memberitahukan hal tersebut kepada teman-temannya. Kemudian mereka mulai mencari tahu di mana lukisan yang asli disimpan. Mereka mengetahui bahwa lukisan yang asli disimpan di rumah sang mantan presiden yaitu Permadi. Mereka mulai menyusun rencana kembali untuk mencuri lukisan tersebut. Mereka mengetahui bahwa akan ada acara ulang tahun anak mantan presiden di rumah mantan presiden yang akan dilaksanakan pada malam hari. Kemudian mereka menyusun rencana yaitu Vela menyamar sebagai pemilik tata rias, dekorasi dan subsistem, serta Vela merekrut anggota yaitu Gofar dan Tuk Tuk. Selain itu, Piko dan Ucup menyamar sebagai pelayan dan Sarah menyamar untuk menarik perhatian sang anak mantan presiden. Gofar yang merupakan seorang mekanik membuat bom asap yang dimasukkan ke dalam box sound system, sedangkan Ucup yang merupakan hacker handal meretas sistem keamanan yang ada di rumah mantan presiden agar mereka dapat melakukan aksi mereka dengan lancar. Selain itu, Ucup juga membuat laptop di ruang server dan apabila laptop tersebut dimatikan akan menyebabkan padamnya lampu di rumah mantan presiden. Kemudian mereka pun melancarkan aksinya. Piko dan Ucup mulai masuk ke dalam ruang penyimpanan lukisan Raden Saleh. Namun mereka tidak hanya menemukan lukisan Raden Saleh, mereka juga menemukan lukisan Agus Wage dan akan menjadikan lukisan Agus Wage menjadi kontingensi. Tak lama kemudian, Gofar menyalakan bom asap dan berteriak kebakaran. Hal tersebut membuat para tamu undangan lari berkeliaran untuk menyelamatkan diri. Pada kesempatan itu, Piko dan Ucup mengeluarkan lukisan Agus Wage dengan menutupinya dengan kain putih. Karena terjadinya kerusuhan, petugas keamanan di rumah Permadi memeriksa ke ruang server. Dia menemukan laptop yang menyala dan memberitahukannya kepada Permadi. Permadi memerintahkan untuk mematikan laptop tersebut. Saat laptop dimatikan, maka lampu yang ada di rumah Permadi padam. Pada saat lampu padam, Gofar dan Tuk Tuk mengambil kesempatan untuk memasukkan lukisan Raden Saleh ke dalam box sound system dan memasukkannya ke dalam mobil. Namun pada waktu sebelumnya, Piko dan Ucup telah pergi terlebih dahulu. Pada saat mereka mengeluarkan lukisan Agus Wage yang ditutupi oleh kain putih, ternyata ayah Piko telah keluar dari penjara dan melihat mereka membawa lukisan tersebut dan mengejar mobilnya Piko. Di tengah perjalanan, ayahnya Piko mencegat mobilnya Piko yang membawa lukisan Agus Wage. Kemudian, hal tersebut membuat pertengkaran antara ayah Piko dan Piko. Kemudian ayah Piko mengambil dan mengendarai mobil yang membawa lukisan Agus Wage dan meninggalkan Piko dan Ucup di tengah jalan. Tak lama kemudian, mobilnya Gofar yang membawa lukisan Raden Saleh bersama teman-temannya menemui Piko dan Ucup di tengah jalan dan meminta mereka agar masuk mobil. Tak lama saat di perjalanan, Dini yang merupakan petugas dari Istana Negara melihat kegiatan mereka saat mengambil lukisan dari rumah mantan presiden. Kemudian Dini menghubungi Ucup dan memberitahukan bahwa ada seorang pembeli yang akan membeli lukisan Raden Saleh tersebut seharga $10 juta atau sekitar 150 miliar. Mereka terkejut mendengar hal tersebut dan mereka menyetujui pembelian tersebut dengan senang hati. Film pun selesai. Kelebihan dari film Mencuri Raden Saleh yaitu yang pertama, Mencuri Raden Saleh mengambil latar yang dekat dengan kaum muda yaitu para mahasiswa dengan semua kesulitan hidupnya.
Yang kedua, mereka juga memiliki latar belakang keluarga dan masalah berbeda-beda disatukan dalam aksi paling berkonsekuensi bahaya. Yang ketiga, judul film ini juga unik karena adanya ketertarikan dengan elemen lukisan, sejarah Indonesia bahkan pencurian. Yang keempat, layaknya tipe film pencurian aksi pada umumnya, Mencuri Raden Saleh berhasil hadirkan berbagai kejutan. Dan yang terakhir, pelataran cerita yang disimpulkan hanya dari sebuah lukisan, menyampaikan maksud sejarah dan intelektual yang khas. Kekurangan dari film Mencuri Raden Saleh yaitu yang pertama, ada beberapa poin yang jadi sorotan diantaranya, mulai dari aksi mencuri yang tertangkap polisi hingga akting para pemain. Yang kedua, secara keseluruhan para bermain berhasil menampilkan adegan emosional meski ada beberapa hal yang terlihat berlebihan. Yang ketiga, bahkan ketika aksi jalanan saat para pencuri kabur dari polisi itu dapat ditangkap dan dipecahkan masalahnya. Yang keempat, kurangnya aksi polisi untuk menangkap penjahat ini masih jadi nilai minus, tapi disebut akan dibuat sequel melihat akhir adegannya. Hal yang dapat kita ambil dari film Mencuri Raden Saleh yaitu yang pertama, ada alasan dibalik berubahnya seseorang. Yang kedua, generasi muda harus cerdas. Yang ketiga, tuntutan kebutuhan dapat membuat seseorang nekat melakukan aksi kriminal. Yang keempat, waspada, penguasa dapat memanfaatkan kaum lemah dalam melancarkan aksinya. Yang kelima, kekuatan sirkel pertemanan yang saling mendukung. Dan yang terakhir, kita harus melakukan reaksi dengan rencana kontingensi. Sekian hasil resensi saya. Apabila ada kesalahan bahasa, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.